Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Suhaib radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dahulu kala ada seorang raja dari kalangan umat sebelum kalian. Ia mempunyai seorang tukang sihir. Ketika tukang sihir telah menginjak usia senja, ia berkata kepada sang raja, 'Sesungguhnya saya sudah tua. Oleh karena itu, datangkanlah kepadaku seorang anak yang akan saya ajari ilmu sihir.' Kemudian raja itu mengutus padanya seorang anak agar diajari sihir. Di perjalanan, ketika anak tersebut sedang lewat, terdapat seseorang rahib. Anak itu pun duduk di situ dan mendengarkan penuturan-penuturan si rahib. Ia merasa kagum kepadanya. Setiap kali ia hendak datang ke tempat penyihir, ia pun melewati tempat rahib tersebut dan duduk di situ. Selanjutnya, ketika ia telah datang di tempat penyihir, ia pun dipukul olehnya karena terlambat. Lantas ia mengadukan hal tersebut kepada rahib. Lalu rahib berkata, 'Jika engkau takut pada penyihir itu, katakanlah bahwa keluargamu yang membuatmu terlambat datang. Dan jika engkau takut pada keluargamu, maka katakanlah bahwa engkau ditahan oleh penyihir.' Suatu hari, di saat ia dalam keadaan yang demikian itu, ia mendatangi seekor binatang, yang mana binatang tersebut sangat besar, yang menghalang-halangi banyak orang. Anak tersebut berkata, 'Pada hari ini saya akan membuktikan apakah penyihir itu yang lebih baik ataukah rahib itu yang lebih baik.' Ia pun mengambil sebuah batu, kemudian berkata, 'Ya Allah, apabila rahib itu lebih engkau cintai daripada si penyihir, maka bunuhlah binatang ini sehingga orang-orang dapat melewati jalan.' Lantas ia melempar binatang itu dengan batu tadi, dan ternyata binatang tersebut mati, dan orang-orang pun dapat melewati jalan tersebut. Lalu ia mendatangi rahib dan memberitahukan hal tersebut. Rahib itu pun berkata, 'Wahai anakku, engkau sekarang lebih mulia daripada diriku sendiri. Keadaanmu sudah sampai di suatu tingkat yang saya sendiri dapat memakluminya. Sesungguhnya engkau akan terkena cobaan. Maka jika engkau terkena cobaan itu, janganlah menunjuk keberadaanku.' Kemudian anak tersebut dapat menyembuhkan orang buta dan orang yang berpenyakit lepra, serta dapat mengobati banyak orang dari segala macam penyakit. Hingga teman dekat raja yang tunanetra mendengar kabar ini. Ia mendatangi anak tersebut dengan membawa banyak hadiah. Lalu ia berkata, 'Apa saja yang ada di sini akan menjadi milikmu jika engkau dapat menyembuhkanku.' Kemudian anak itu menjawab, 'Sesungguhnya saya tidak dapat menyembuhkan siapapun, hanya Allah Azza wa Jalla yang dapat menyembuhkan. Maka jika Anda mau beriman kepada Allah Azza wa Jalla, saya akan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga ia menyembuhkan Anda.' Setelah teman raja itu beriman kepada Allah, Allah pun memberinya kesembuhan. Kemudian ia mendatangi raja dan duduk di dekatnya, sebagaimana biasanya ia duduk bersama raja. Lalu raja bertanya kepadanya, 'Siapakah yang mengembalikan penglihatanmu itu?' Ia menjawab, 'Rabbku.' Kemudian raja bertanya lagi, 'Apakah engkau mempunyai sesembahan lain selain diriku?' Ia menjawab, 'Rabbku dan Rabbmu adalah Allah.' Lantas raja menangkapnya dan menyiksanya terus menerus, hingga akhirnya ia menunjukkan kepada anak yang menyembuhkannya. Setelah anak itu didatangkan, raja berkata kepadanya, 'Wahai anakku, berarti sihirmu sudah sampai di tingkat dapat menyembuhkan orang buta dan orang yang berpenyakit lepra, dan engkau dapat melakukan ini dan itu.' Anak itu menjawab, 'Sesungguhnya saya tidak dapat menyembuhkan seseorang pun, hanya Allah Azza wa Jalla yang menyembuhkan.' Kemudian raja menangkapnya dan menyiksanya terus-menerus, sehingga akhirnya ia menunjukkan keberadaan rahib. Rahib pun didatangkan, kemudian dikatakan kepadanya, 'Keluarlah dari agamamu.' Sang rahib menolaknya. Maka raja memerintahkan agar diambilkan gergaji. Kemudian gergaji itu diletakkan di bagian tengah kepalanya. Kepala itu dibelah dengan gergaji tersebut, sehingga kedua belahan kepala tersebut jatuh ke tanah. Selanjutnya,
teman dekat raja didatangkan, lalu dikatakan kepadanya, "Keluarlah dari agamamu itu." Tetapi ia menolaknya. Lantas raja memerintahkan agar diambilkan gergaji. Kemudian gergaji itu diletakkan di bagian tengah kepalanya. Kepala itu dibelah dengan gergaji tersebut, sehingga kedua belahan kepala tersebut jatuh ke tanah. Giliran anak tersebut dihadapkan kepada raja. Dikatakan kepadanya, "Keluarlah dari agamamu." Ia pun menolak ajakannya. Kemudian raja menyerahkan anak itu kepada beberapa anak buahnya. Raja memerintahkan, "Bawalah anak ini ke gunung ini atau itu, dan bawalah ia naik ke atas gunung tersebut. Ketika kalian telah sampai di puncaknya, maka jika anak ini mau kembali dari agamanya, maka lepaskanlah. Akan tetapi jika tidak, maka lemparkanlah ia dari atas gunung itu." Para anak buah raja itu pun pergi dan membawanya. Lalu mereka naik ke atas gunung. Kemudian anak itu berdoa, "Ya Allah, lepaskanlah saya dari mereka dengan kehendak-Mu." Kemudian gunung itu pun bergoncang keras, dan mereka pun jatuh semua. Anak itu lalu berjalan ke tempat raja. Kemudian raja berkata, "Apa yang dilakukan oleh anak buahku?" Ia menjawab, "Allah Azza wa Jalla telah melepaskanku dari tindakan mereka." Lantas raja menyerahkan anak tersebut kepada anak buahnya yang lain dan berkata, "Bawa anak ini pergi. Taruhlah ia dalam sebuah kapal dan berlayarlah sampai ke tengah lautan. Jika ia mau kembali dari agamanya, maka lepaskanlah ia. Akan tetapi jika menolak, maka lemparkanlah ia ke lautan." Mereka pun berangkat membawanya. Lalu anak itu berdoa, "Ya Allah, lepaskanlah hamba dari orang-orang ini dengan kehendak-Mu." Tiba-tiba kapal itu terbalik, maka tenggelamlah mereka semua. Anak itu sekali lagi berjalan ke tempat raja. Lantas raja berkata, "Apa yang dilakukan oleh para anak buahku?" Ia menjawab, "Allah Azza wa Jalla telah melepaskanku dari tindakan mereka. Anda tidak dapat membunuh saya kecuali jika Anda mau melakukan apa yang aku sarankan," tambahnya. Raja bertanya, "Apakah itu?" Ia menjawab, "Silakan Anda kumpulkan semua orang di suatu lapangan, lalu saliblah saya di batang pohon. Kemudian ambillah sebatang anak panah dari tempat panahku ini. Lalu letakkanlah anak panah itu pada busurnya dan ucapkanlah, 'Dengan nama Allah, Rabb anak ini.' Lalu panahlah saya. Sungguh apabila Anda mau mengerjakan semua itu, tentu Anda dapat membunuhku." Maka raja mengumpulkan semua orang di tanah lapang. Anak itu disalib pada sebatang pohon. Kemudian raja mengambil sebuah anak panah dari tempat panahnya. Lalu ia meletakkan anak panah itu di busur. Selanjutnya ia mengucapkan, "Dengan nama Allah, Rabb anak ini." Anak panah dilesatkan dari busurnya dan tepat mengenai pelipis anak tersebut. Lalu anak tersebut meletakkan tangan pada pelipisnya. Kemudian ia meninggal dunia. Akhirnya orang-orang berkata, "Kita semua beriman kepada Rabb anak ini." Raja pun didatangi dan diberitahukan kepadanya, "Adakah Anda mengetahui apa yang selama ini Anda khawatirkan? Sungguh demi Allah, apa yang Anda khawatirkan itu telah terjadi. Semua orang telah beriman." Raja memerintahkan agar orang-orang itu digiring pada kubangan-kubangan di pintu lorong jalan. Kubangan-kubangan itu digali dan di dalamnya dinyalakan api. Sang raja berkata, "Barang siapa yang tidak kembali dari agamanya, maka lemparkanlah ke dalam kubangan-kubangan tersebut." Atau dikatakan, hendaklah ia melemparkan dirinya sendiri ke dalamnya. Orang-orang pun melakukan hal tersebut, sehingga ada seorang perempuan yang datang dengan membawa bayinya. Perempuan ini agaknya ketakutan, hendak menceburkan diri ke dalamnya. Bayinya lalu berkata kepadanya, "Hai bundaku, bersabarlah, karena sesungguhnya ibu di jalan yang benar." Hadis riwayat Muslim. Penjelasan. Al-Qurtubi berkata, nama anak tersebut adalah Abdullah bin Thamir. Disebutkan dari Ibnu Abbas bahwa raja yang dimaksud ialah Raja Najran. Intisari hadis. Pertama, menetapkan adanya karomah para wali. Kedua, pertolongan Allah kepada orang yang bertawakal kepadanya. Ia akan dibela dan dikeluarkan dari tipu daya.
Ketiga, orang yang buta hati tidak dapat melihat kebenaran. Keempat, terdapat penjelasan tentang kemuliaan sabar dan berpegang teguh dalam beragama. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.